bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Orang Brunei menceritakan kenapa bisa bahasa Indonesia dan suka dengan Indonesia. Orang Brunei juga sangat-sangat suka ya dengan perkembangan yang ada bahasa Indonesia di negara mereka, dan ini adalah hal-hal yang saya lihat mereka menghargai perkembangan tersebut, terutamanya bahasa Indonesia dan sebagainya. Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Risha. Cewek Brunei cerita tentang mengapa dia bisa bahasa Indonesia dan kenapa dia suka Indonesia. Wah, ini adalah dari Brunei guys. Orang Brunei menceritakan kenapa bisa bahasa Indonesia dan suka dengan Indonesia. Baik, siap? Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik nggak tuh? Dan buat yang menanyakan kenapa Risha bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Risha bilang, dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Risha ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Risha bikin reaction. 5 sebab Ini utama dia ya. 5 sebab utama kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha, orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Risha tuh ya. Sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu. Itu bestie Risha loh. Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang seramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam. Itu hampir 1/5 Pak rakyat Brunei, dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Orang Indonesia, oke. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya, ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Itu memang orang-orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Indonesia has the best slogan of any other country. Wow. Wonderful Indonesia. You know? Wonderful It's a Indonesia. Nice, it makes you want to come to this country. You know, it's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, "Fuck, that's a good slogan." You know, because like their slogan is an answer to Indonesia, because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those. Like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Something like that. I don't know, or at least
Malaysia, we wish we were Singapore. You know, it's like... Beta dan kerajaan serta rakyat negara Brunei Darussalam akan sentiasa bekerjasama dengan pentadbiran Tuan Yang Terutama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua buah negara. Tuan Yang Terutama, Indonesia adalah merupakan antara jiran terdekat negara Brunei Darussalam. Wah. Kedua buah negara telah menikmati persahabatan berasaskan ikatan agama, sejarah, budaya dan bahasa. Ikatan ini tidak akan putus walaupun masa dan keadaan sering berubah. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Dan kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Jadi seperti itulah tantangan yang dihadapi di Singapura, juga terlihat di Malaysia. Seorang profesor di Malaysia pernah menyatakan bahwa anak-anak Melayu di sana kesulitan dengan bahasa Melayu formal. Meskipun itu adalah bahasa asli mereka yang biasa digunakan di rumah. Di Indonesia sebaliknya, banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua setelah bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. Baik. Yakni mereka takut nak gunakan bahasa itu. Ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah yang kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Benar tu, Dr. Piche. Saya kalau dalam kelas saya mengajar sastra di NUS itu 3 dalam pengantarnya bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal ya. Anak didik saya tu diam, tengok saja. Tak berketik langsung. Tapi kalau dia ajak ke kantin, ya, minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia dua persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam, yang di kantin kok. Tapi bahasanya apa? Bahasa itu bahasa apa ya? Bahasa gaulan ya. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau biar saya fikir pula, takkan pula saya masuk dalam kelas nak mengajar bahasa gaulan ya. Dan saya tidak mampu melakukan bahasa gaulan ya. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya. Apa dialogsia ya? Dialogsia dalam linguistik, perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan ya. Karena kalau Inggeris tak, dialogsanya tidak ada, sama apa yang ditulis, apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni, tetapi tidak ya, pada bahasa Indonesia ya. Sama yang dibicara dalam kelas, sama juga yang di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Okey. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Baik. Dan satu lagi, kalau kita lihat Indonesia, etnisiti mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan, bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Baik. Dan yang menarik juga, kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun. Okey. Itu satu lagi yang menarik. Jadi situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, Orang Tionghoa, tapi boleh orang bercakap India. dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali, kerana Baik. aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Mungkin juga ya, kerana dia dianggap sebagai bahasa kedua, maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional,
Tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan. Jadi diajar secara formal dengan intensiti yang dengan kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu, atuk dah cakap Melayu. Dengan andaian tak apalah masuk dalam kelas cikgu aku pun sama apa. Ya. Jadi ambil sambal lewa akhirnya tak menjadi. Di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Nah, Sobat Maju, seperti itulah kondisi bahasa Melayu. Masalah lain yang tidak diungkapkan adalah bahasa Melayu di Singapura tidak dijadikan bahasa utama dalam sistem pendidikan. Sementara itu, bahasa Indonesia jelas digunakan mulai dari TK, SD, sampai universitas di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video dan juga kompilasi dari sumber TikTok. Ini adalah merupakan pandangan dan juga kenapa mereka sukakan Indonesia dan kenapa mereka mengatakan bahawa bahasa Indonesia itu sudah semakin berkembang sebagai bahasa yang menuju ke internasional. Kalau kita lihat ya, pada hari ini bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa yang telah pun ya diiktiraf oleh UNESCO ya, yang mana ini adalah merupakan hal yang paling saya lihat bahawa bahasa Indonesia ini semakin ramai yang mempelajari dan juga menguasai bahasa Indonesia. Kalau kita lihat apabila mereka bisa belajar ataupun tahu berbicara dengan bahasa Indonesia, pasti mereka akan lebih gampang dan juga bisa untuk menikmati kehidupan ketika berada di Indonesia. Sebab kita tahu bahawa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat besar, mempunyai penduduk jumlah sebanyak 280 juta jiwa dan mempunyai 700 bahasa ya, kalau saya nggak silap, yang bisa untuk kita kendalikan bahawa ini adalah merupakan peluang ataupun kesempatan apabila orang asing, apabila mereka belajar tentang bahasa Indonesia, pasti akan lebih besar potensi dari segi perusahaan dan sebagainya. Karena bahasa Indonesia juga bukan setakat dipelajari tetapi dikembangkan melalui pendidikan-pendidikan yang berada di universitas di seluruh di dunia ini ya guys ya. Dan dikatakan sebanyak 59 universitas ya yang mengambil pengajian pendidikan bahasa Indonesia ini untuk pelajar dan juga di negara mereka tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat bagus dan apa yang saya bisa katakan, orang Brunei juga sangat-sangat suka ya dengan perkembangan yang ada bahasa Indonesia di negara mereka, dan ini adalah hal-hal yang saya lihat mereka menghargai perkembangan tersebut, terutamanya bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Itu adalah merupakan bicara dan juga pendapat singkat dari Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.